Ya, pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini dan ini adalah tangkapan layar dari laman BMKG yang menyatakan telah terjadi gempa yang berada di wilayah Jember. Di sini tepatnya digambarkan pusat gempa berada di laut 284 km barat daya Jember dengan kedalaman 10 km. Kekuatan gempa ini mencapai 6,2 magnitudo. Untuk itu BMKG mengarahkan agar masyarakat di sana waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Dan informasi ini terjadi pada hari ini tanggal 6 Desember 2022 tepatnya sekitar pukul 13:07 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengkonfirmasi terkait dengan gempa ini, kami akan menghubungi Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat siang, Pak Daryono. Pak Daryono sudah tersambung bersama kami? Selamat siang, Pak Daryono. Apakah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV? Sudah tergabung. Sudah. Ya, baik. Pak Daryono, ada informasi gempa di Jember dengan magnitudo 6,2. Bisa dikonfirmasi terkait dengan gempa ini, Pak? Iya, Mas. Jadi gempa ini sudah kami update menjadi 6,0 ya. Ya, 6,0. Dan ini kedalamannya 10 km. Nah, gempa ini kita menyebutnya sebagai gempa authorized ya, karena pusatnya itu sebenarnya berada di lempeng Indo-Australia, di luar zona subduksi ya. Jadi sebelum megatrust itu ada belokan dari lempeng Australia itu untuk menekuk ke bawah Jawa. Nah, saat menekuk itu terjadi bending. Ya. Saat bending itu patah. Nah, patahannya itu memiliki mekanisme normal dan itu ciri khas gempa-gempa authorized-nya. Nah, patut disyukuri bahwa gempa authorized ini berkekuatan 6,0 ya. Karena kalau berkekuatan besar, itu dapat memicu tsunami. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 1977 di Sumbawa, di selatan Sumbawa itu pernah terjadi gempa besar ya, 8,3 magnitudo Sumba. Itu memiliki patahan normal seperti ini persis di zona luar zona subduksi ini. Dan tsunami yang terjadi saat cukup besar dan menimbulkan korban ratusan korban jiwa. Nah, ini menarik sekali. Di selatan Jawa juga ternyata ada sumber gempa authorized ya, yang tadi terjadi, dan ini menambah kompleksitas tektonik di selatan Jawa, di mana di situ ada beberapa sumber gempa. Jadi yang pertama, dengan memunculnya gempa authorized ini, maka di situ terdapat zona gempa di luar zona subduksi yang aktif. Kemudian ke utaranya, bidang kontak antar lempeng itu megatrust. Dan kemudian ketika subduksi sudah mulai menukik ke bawah, di situ ada zona Benioff atau gempa intraslab. Nah, ini tampak sekali bahwa dari sebelum lempeng menunjam, saat berkontak dengan lempeng Asia di selatan Jawa, kemudian dan menukik, itu aktif. Karena sudah tahun lalu terjadi gempa-gempa di Benioff. Kemudian tahun 1994 juga terjadi gempa yang tsunami di selatan Banyuwangi. Jadi baik authorized, baik megatrust maupun Benioff yang merusak Jawa Timur tahun lalu, ini menjadikan betapa selatan Jawa Timur itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks yang baik dari aspek kegempaan juga tektoniknya itu memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Dan ini juga diwaspadai karena gempa-gempa authorized ini juga bisa memicu terjadinya tsunami, karena dengan patahan turun itu akan menyebabkan kolom air laut. Nah, yang pasti kita bersyukur gempa ini hanya berkekuatan 6,0 sehingga tidak cukup bisa membuat kolom air laut terganggu. Baik, Pak Daryono, untuk wilayah yang terdampak sendiri, selain di Jember, adakah wilayah-wilayah lain lagi yang terdampak, Pak? Ya, jadi gempa ini hanya berdampak guncangan ya, guncangan 3 skala intensitas MMI, dan ini dirasakan warga Jawa Timur hanya seperti truk yang sedang berlalu, jadi hanya guncangan tidak terlalu kuat ya, tapi dirasakan bahwa itu adalah gempa. Jadi seperti itu, Mas. Baik,
Apakah ada potensi terjadi gempa susulan lagi Pak setelah gempa dengan tadi sudah diralat magnitudo 6,0 ini Pak? Ya, jadi kita sudah mencatat adanya gempa susulan 3 kali ya Mas ya. Kekuatannya 4,6, 4,1, 4,3 ini Mas. Baik, ada gempa susulan dengan magnitudo sekitar 4, lebih begitu yang terjadi. Ya. Bisa dikonfirmasi lagi, Pak, pada saat gempa 6,0 magnitudo ini terjadinya pada pukul berapa? Kalau dari Laman sekitar pukul 13.07, Pak. Dan gempa susulannya terjadi berapa menit setelahnya, Pak? Gimana Mas? Ini gempa ini terjadi pada pukul 1 lebih 7 menit ya? Ya. Waktu Indonesia Barat. Lalu gempa susulannya terjadi berapa menit setelahnya, Pak? Oh, gempa susulan terjadi berapa menit kemudian ya? Jadi gempa susulan terjadi berapa menit kemudian? 4 menit kemudian, Mas. 4 menit kemudian terjadi gempa susulan. Ya. 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 Kemudian juga ada yang 18 menit juga Mas, jadi ini memang masih kita pantau terus dan mudah-mudahan ini juga akan berkembang berikutnya menjadi signifikan ya, karena trennya memang hanya berkekuatan 4,3 dari magnitudonya Mas. Baik, Pak Daryono, kami mencoba untuk beberapa waktu lalu juga terjadi gempa yang kemudian mengakibatkan dampak yang cukup besar di Cianjur misalnya dengan waktu itu magnitudonya magnitudo 5, tapi ini gempanya yang saat ini di Jember 6,0. Tapi tadi Pak Daryono mengatakan guncangannya mungkin tidak sehebat gempa seperti yang terjadi di Cianjur. Apa perbedaan signifikan dari kedua gempa ini, Pak? Ya, kalau gempa Cianjur meskipun kekuatan 5,6 itu kedalamannya kan 10 km ya. Sehingga dengan lokasinya di darat, kemudian kedalamannya 10 km itu, energi yang terpancar dari pusat gempa itu sampai di permukaan itu masih relatif utuh, belum mengalami atenuasi atau pengurangan energi. Jadi energi yang terpancar dari mesin yang turun dari pusat itu langsung sampai ke permukaan bumi itu, di situ ada permukiman penduduk, di mana bangunan-bangunannya tidak standar ya, sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah. Nah, yang ini di selatan Jember ini kedalamannya 10 km. Tetapi kan jaraknya jauh, sekitar 250 km di selatan Jawa Timur. Jadi ya anggap saja kedalamannya ya 250 km itu Mas. Jadi memang ini sudah mengalami atenuasi ya. Jadi dari bidang yang patah itu merambat ke utara ke Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, itu butuh waktu 250 kilometer jaraknya, dan itu sudah mengalami perlambatan pengurangan energi yang cukup signifikan, sehingga sampai di Jawa Timur itu dirasakan hanya seperti guncangan truk berlalu saja Mas. Jadi tidak berdampak merusak. Jadi gempa ini harus pahami oleh saudara-saudara Jawa Timur bahwa sama, gempa ini tidak berpotensi tsunami dan tidak berpotensi merusak, sehingga saudara-saudara di pesisir selatan Jawa Timur tetap beraktivitas seperti biasa, tetap melaut, tetap beraktivitas di pantai, tetap berdagang di pantai. Jadi tidak ada masalah apa-apa Mas, sehingga tetap masyarakat diharapkan beraktivitas seperti biasa. Ini gempa ini tidak berpotensi tsunami dan tidak merusak Mas. Baik. Tidak berpotensi tsunami, ditegaskan sekali lagi, dan ini juga tidak menimbulkan kerusakan yang hebat. Aktivitas masyarakat bisa dilakukan selayaknya biasa. Terima kasih atas konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV, PLT Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, bersama kami di Breaking News Metro